Alhamdulillah. Oh iya, sisi kedua. Oh iya. Siap-siap memang di bagian T. Mau mulai ada produksi. Bapak Ibu tamu undangan, acara ujian promosi doktor sesaat lagi akan dimulai. Dimohon untuk menempati tempat duduk masing-masing.
warahmatullahi wabarakatuh. Ujian promosi doktor untuk mencapai gelar doktor dalam bidang ilmu kedokteran bagi saudari Andi Tenri Sanna Devi Indira hari Jumat 20 Juni 2025 bertempat di Aula Program Pendidikan Dokter Spesialis Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin dengan judul disertasi Efek pemberian ekstrak Nigella sativa terhadap sel ganglion retina pada kelinci model glaukoma. Studi eksperimental menggunakan marker Kaspasa 3 dan 7. Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin dalam hal ini diwakili oleh Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan sebagai Ketua Sidang Terbuka Ujian Promosi Doktor, promotor, kopromotor, dan para penguji memasuki ruangan ujian. Ujian promosi doktor Saudari Andi Tenri Sanna Devi Indira dibuka oleh Ketua Sidang. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran promotor Profesor Dr. Andi Muhammad Ihsan, PhD, SPMK, Co-Promotor 1, Profesor Dr. Upi Andriani Miskat, PhD, SPPA, Konsultan, Co-Promotor 2, Profesor Dr. Habibah S. Muhyiddin, SPMK, kemudian penguji eksternal, Dr. Firna Dwi Oktariana, SPMK, para penguji, Profesor Subhan, SSC, Enfarm, PhD, Apoteker, kemudian Profesor Dr. Budu, PhD, SPMK, MMed ED, kemudian hadir online Dr. Andi Alfian Zainuddin, MKM. Saya juga ingin menyapa ada tamu undangan yang hadir. Ini urutannya sesuai abjad saja ya. Jadi Dr. Abdul Aziz, Spesialis Urologi Konsultan, Ketua di Cabang Makassar, Dr. Suwanto Wahab, SPDVE Konsultan, FISDV, PADV, Kadinkes Provinsi, Dr. HM Ishak Iskandar, MKes, MH, Kadinkes Kota Makassar, Dr. Nur Saida Sirajuddin, MKes, Dr. Takdir, Ketua TKPPDS, Dr. Andi Muhammad Takdir Musbah, SPAM, KMN, kemudian Direktur Rumah Sakit Tajuddin Halik, Dr. Aswan Usman, MKes, Direktur Medik, Dr. Eka Yusuf Singka, MSc, Direktur SDM, Dr. Inyoman Dharma Wiasa, SKP SHMM, MKes, MH, wah ini panjang sekali. Direktur Pemberdayaan Keuangan Layanan Operasional, Anggriani Yusuf, SSI, SE, Apoteker, ADM, Kesehatan, Direktur Utama Rumah Sakit RSMM, Dr. Asnada Mars, Direktur SDM Pendidikan Penelitian Sahadia SKM MKes, Direktur Perencanaan Keuangan Layanan Operasional Mahdalena Puji Indriatni, SE MSc Mars, Profesor Dr. Safri Kamsul Arif, SPANTI, Subspesialis TI, Konsultan Subspesialis ANKV K.
Beliau adalah Direktur, kita tahu semua, Direktur Utama RSUP Dr. Wahidin Sudirio Husodo Makassar. Kemudian hadir juga Dr. Khalid Saleh SPPD KKV Finasim MKes dan hadirin semua yang tidak saya sebutkan satu persatu. Baiklah, sebelum kita mulai sidang promosi ini atau ujian promosi dokter, saya akan menanyakan dulu kepada Promovenda, apakah saudari telah siap secara fisik dan mental mengikuti ujian promosi ini? Insya Allah siap, Prof. Baik, atas nama Rektor, dengan ini sidang terbuka ujian promosi doktor Saudari Andi Tenrisana Devi Indira saya nyatakan dibuka. Saya persilakan Saudara Promotor untuk memperkenalkan Promovenda. Baik, terima kasih Ketua Sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Ya. Secara singkat, saya perkenalkan riwayat hidup Dr. Andi Tenrisana Devi, spesialis mata konsultan MSc MKes. Ya. Ini pangkat pembina 4C, ini lebih tinggi pangkatnya daripada saya. Ya. Suami Dr. Himawan Sanusi, SPPD, KMD Finasim, dengan 3 orang putri, Dr. Nurul Isa Sanusi, Indira Putri Darmayani Esket, dan Naura Faliha Sanusi. Ya. Hadir orang tuanya saya lihat di sini, Profesor Dr. Harsinan Sanusi, spesialis penyakit dalam KMD, dan Dr. Gigi Veronica Tunggono. Kemudian orang tua Dr. Fahri Amal almarhum dan Ibu Dr. Andi Rukmini Fahri, spesialis mata. Ini tugas tambahannya banyak ini, ya. Jadi di sela-sela kesibukan beliau sebagai pejabat struktural, alhamdulillah beliau bisa menyelesaikan pendidikan jenjang pendidikan formal tertinggi. Sampai sekarang beliau sebagai Direktur Pelayanan Medik di Rumah Sakit Mata Makassar, merangkap juga Direktur Pelayanan Medik di Rumah Sakit Vertikal CPI. Kemudian pengalaman organisasi, ini banyak juga. Sekarang Ketua Perdami Perhimpunan Dokter Mata Wilayah Sulawesi Selatan dan Sekjen PP Perdami Pusat. Ya. Kemudian publikasi, ini beberapa publikasi saya bacakan 3 ya. Sturge Weber Syndrome on Ophthalmology Manifestation and Management Review, ini sudah publish di Ophthalmic Science Research. Kemudian tahun 2021 ada Glaucoma Management, an Early Adulthood Axenfeld-Rieger Syndrome, jadi memang masalah-masalah glaukoma beliau ya. Kemudian yang ketiga, efektivitas selektif laser tarbekuloplasti pada pasien glaukoma. Ya, demikian saya kira yang bisa singkat kami sampaikan untuk riwayat hidup beliau. Ya, makasih Ketua Sidang. Terima kasih Saudara Promotor. Selanjutnya saya persilakan Promovenda untuk mempresentasikan ringkasan disertasi maksimal 20 menit. Baik, makasih, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Yang sama-sama kita hormati, pimpinan sidang kita hari ini yaitu Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Profesor Dr. Agus Salim Buhari, Master Clinic Med PhD SPGK Konsultan. Kemudian tim promotor kami, Ketua yaitu Profesor Dr. Andi Muhammad Ihsan, PhD SPM Konsultan, Profesor Dr. Upi Miskat, PhD SPPA Konsultan, Profesor Dr. Habibah S. Muhyiddin, SPN Konsultan. Juga kepada penguji eksternal kami dari FKUI yaitu Dr. Firna Dwi Oktariana, SPM Konsultan, Profesor Subhan SSI, Master Farmasi SC, PhD Apoteker, Profesor Dr. Budu, PhD SPM Konsultan, Master Medical Education,
Kemudian Dr. Andi Alfian Zainuddin, MKM, yang pada pagi hari ini beliau bergabung secara online. Terima kasih atas waktu dan kesempatan juga bimbingan yang diberikan kepada kami, Profesor dan Doktor sekalian. Pada kesempatan pagi hari ini, kami akan mempresentasikan hasil penelitian dengan judul efek pemberian ekstrak Nigella sativa terhadap densitas sel ganglion retina pada kelinci model glaukoma yang merupakan studi eksperimental menggunakan marker Caspase 3 dan Caspase 7. Sebagai latar belakang, glaukoma masih merupakan penyebab kebutaan yang sifatnya permanen di seluruh dunia. Pada glaukoma, sel ganglion retina mengalami apoptosis di mana Caspase 3 dan Caspase 7 berperan sebagai eksekutor pada kaskade proteolitik. Saat ini, penurunan tekanan bola mata masih menjadi fokus utama dalam pengobatan glaukoma. Namun, agen neuroprotektif juga menjadi salah satu strategi yang potensial dalam pengobatan glaukoma. Nigella sativa mendapatkan tempat teratas di antara tanaman obat lainnya dan telah memiliki evidence-based herbal medicines. Sebagian besar efek terapeutik dari Nigella sativa dipengaruhi oleh kandungan timoquinone yang merupakan komponen bioaktif utama. Beberapa penelitian telah membuktikan bahwa timoquinone memiliki efek antioksidan, antibakteri, antioksidatif stres, antiinflamasi, dan efek neuroprotektif. Potensi neuroprotektif Nigella sativa telah diteliti dan telah dipublish oleh beberapa studi, di mana Alobaidi et al. Di tahun 2023 dan juga Ahmad et al. Di tahun 2022 mempublish bahwa Nigella sativa mengandung timoquinone yang merupakan senyawa bioaktif yang memiliki efek antioksidan, antiinflamasi, dan anti-apoptotik. Kemudian Mahmud et al. Di tahun 2022, studi eksperimental menunjukkan neuroproteksi oleh Nigella sativa melalui reduksi stres oksidatif dan penghambatan apoptosis. Saat ini pengembangan Nigella sativa sebagai terapi adjuvan glaukoma menawarkan pendekatan alami yang aman dan menjanjikan. Penelitian ini mengevaluasi efek ekstrak Nigella sativa terhadap densitas sel ganglion retina dan juga ekspresi dari Caspase 3 dan Caspase 7. Adapun tujuan penelitian ini, pertama menilai efek pemberian Nigella sativa terhadap perubahan densitas sel ganglion retina pada kelinci model glaukoma. Kemudian kedua, menilai efek pemberian ekstrak Nigella sativa terhadap ekspresi Caspase 3 dan 7 di sel ganglion retina pada kelinci model glaukoma. Kemudian yang ketiga yaitu mengetahui dosis optimal pemberian ekstrak Nigella sativa dalam mengurangi progresitas glaukoma pada kelinci model. Diagram ini adalah dasar teori kami untuk melakukan penelitian di mana dapat terlihat bahwa mekanisme neuroprotektif ekstrak Nigella sativa terhadap proses kerusakan ganglion sel retina pada glaukoma. Glaukoma dapat memicu aktivasi astrosit dan pelepasan mediator inflamasi yang akan membuat perubahan struktur dari nervus optik. Suplemen ekstrak Nigella sativa bekerja melalui beberapa mekanisme protektif. Yang pertama yaitu sebagai antioksidan yang akan memodulasi enzim SOD atau superoxide dismutase, GPS atau gluteonin peroksidase, katalase, gluteonin reduktase, dan gluteonin S transferasi yang mana akan mengakibatkan pengurangan dari stres oksidatif. Kemudian yang kedua, sebagai efek aktif inflamasi yang itu akan menghambat jalur COX-2, yang efeknya yaitu menurunkan efek inflamasi interseluler. Kemudian yang ketiga yaitu mempunyai efek neuroregenerasi, yaitu akan mengurangi aktivitas dari astrosit. Sehingga inhibisi pada ketiga mekanisme ini akan mengurangi terjadinya apoptosis pada sel. Berikut adalah konsep
penelitian ini, yaitu pada kondisi glaukoma, seperti yang dijelaskan tadi, terdapat 3 mekanisme yang dapat terjadi. Yang pertama yaitu aktivasi astrosit, kemudian yang kedua stres oksidatif, dan yang ketiga adalah inflamasi interseluler. Sehingga dengan suplementasi Nigella sativa, diharapkan akan dapat mengurangi terjadinya degenerasi akson retinal ganglion cell yang kami nilai melalui densitas dari retinal ganglion cell dan eksekutor apoptosis, yaitu marker Caspase 3 dan Caspase 7 yang akan berperan sebagai variabel dependen. Alur penelitian kami yaitu pertama melakukan pengukuran tekanan intraokuler dengan menggunakan Tonovet. Lalu anestesi dilakukan inhalasi dan topikal pada mata kelinci. Kemudian diinduksi glaukoma dengan melakukan kauterisasi pada 3 vena episclera pada mata kiri masing-masing kelinci. Kemudian kelinci tersebut kami bagi menjadi 5 kelompok, yaitu kelompok pertama, kelompok kontrol atau tidak ada perlakuan sama sekali. Kemudian kelompok 2, kelompok kontrol, kemudian diberikan Nigella sativa. Lalu kelompok 3 diberikan ekstrak dengan dosis 0,8 per hari. Kelompok 4 diberikan ekstrak Nigella sativa dengan dosis 1,6 ml per hari. Dan kelompok 5 diberikan ekstrak Nigella sativa dengan dosis 2,4 ml per hari. Pengukuran akan dilakukan pada hari 0 pada saat dilakukan penelitian, kemudian hari pertama, hari ke-7, dan 14 hari dengan menggunakan iCare Tonovet. Setelah itu kelinci akan diterminasi, lalu dienuklasi mata yang dilakukan penelitian, kemudian dilakukan pengambilan dan pemeriksaan sampel histopatologi, dan setelah itu dilakukan pengambilan dan pemeriksaan sampel imunohistokimia. Setelah itu data akan dianalisis dan statistik. Desainnya metode eksperimental laboratorium pada kelinci dengan rancangan post-test with control group yang terdiri dari 5 grup hewan coba. Subjeknya kelinci sehat sebagai kontrol dan kelinci yang diinduksi glaukoma. Kemudian variabel densitas sel ganglion retina secara histopatologi, kemudian ekspresi Caspase 3 dan Caspase 7 secara imunohistokimia. Dan statistik analisa data memakai software SPSS, Shapiro-Wilks, Liveness Statistik, dan uji one-way ANOVA. Adapun tahap persiapan pembuatan sampel, yaitu pertama persiapan hewan coba, jadi kelinci tersebut dilakukan adaptasi sehingga tidak stres, kemudian kelinci dibagi menjadi 5 kelompok seperti yang telah dipaparkan tadi. Kemudian yang kedua, pembuatan kelinci model glaukoma. Yang ketiga, perawatan pasca induksi. Kemudian pembelian suplementasi Nigella sativa, dilakukan terminasi, dalam hal ini dienuklasi, jadi bola mata kelinci tersebut diangkat. Kemudian keenam yaitu pengangkatan dan pemeriksaan jaringan baik histopatologi maupun histokimia. Ini adalah tahapan induksi glaukoma pada kelinci. Jadi kelinci itu dilakukan pembiusan baik secara topikal, kemudian dibius juga. Lalu setelah itu dilakukan pengukuran tekanan intraokuler dengan menggunakan alat yang khusus untuk binatang, yaitu Tonovet. Setelah itu dilakukan kauter. Kemudian setelah itu diukur lagi tekanan intraokulernya. Nah, ini adalah tahapan setelah diukur tekanan intraokulernya, kelinci tersebut siap-siap untuk kami lakukan enukleasi atau pengangkatan bola mata, lalu diukur dan dikirim ke laboratorium. Adapun hasil penelitian yang kami dapatkan setelah melakukan penelitian tersaji dalam tabel ini, yaitu dilakukan pengukuran tekanan intraokuler di mana sampel diukur sebelum dilakukan induksi, setelah itu diinduksi pada hari ke-0, 1, dan ke-7, ke-14, dan juga ke-14 pasca induksi. Dari tabel ini terlihat bahwa induksi yang dilakukan berhasil membuat pemodelan glaukoma dengan peningkatan tekanan intraokuler yang signifikan sejak hari 0 pasca induksi maupun
walaupun perlahan tekanan intraokuler menurun, tetapi tetap di atas nilainya tetap di atas setelah dibandingkan dengan kelompok preinduksi. Kemudian untuk densitas sel ganglion retina, data yang kami dapatkan menunjukkan bahwa kelompok 1 atau kelompok negatif kelinci yang tidak mendapatkan perlakuan memiliki densitas ganglion yang paling tinggi dengan nilai rata antara 45,9 plus minus 3,304. Kemudian untuk kelompok 2, yaitu kelompok positif, kelinci yang dijadikan model glaukoma, memiliki densitas yang paling rendah dengan nilai rata 2,6,4 plus minus 3,6. Sedangkan ketiga kelompok lainnya mendapatkan suplementasi Nigella sativa, terlihat bahwa kelompok 3 yang mendapatkan Nigella sativa 0,8 yang secara statistik memiliki densitas yang paling mendekati kontrol negatif, yaitu dengan nilai 35,9 plus minus 2,768. Untuk ekspresi Caspase 3, dari data yang kami dapatkan menunjukkan bahwa kelompok kontrol negatif, kelinci yang tidak mendapatkan perlakuan, memiliki ekspresi Caspase 3 yang lebih rendah dibandingkan dengan kelompok 2 sebagai kontrol positif. Sedangkan ketiga kelompok yang mendapatkan suplementasi Nigella sativa, terlihat bahwa kelompok 3 yang mendapatkan Nigella sativa 0,8 memiliki jumlah ekspresi Caspase 3 yang paling mendekati kontrol negatif, yaitu 18,2 plus minus 1,9. Sehingga dengan signifikansi nilai p-value yaitu kurang dari 0,01. Gambar ini menunjukkan slide preparat yang kami gunakan untuk menghitung ekspresi Caspase 3. Setelah preparat diberikan reagen khusus untuk penampakan Caspase 3, kemudian ekspresi tersebut dihitung dan di mana yang tanda panah ini menunjukkan bahwa sel-sel yang mengalami apoptosis yang ditandai dengan warna kecoklatan pada nukleus karena mengekspresikan Caspase 3. Kemudian secara jelas, kedua gambar ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan ekspresi yang signifikan antara kelinci sehat yang merupakan kelompok kontrol dan kelinci yang diinduksi glaukoma atau kontrol negatif. Artinya, pemodelan hewan atau induksi yang kami lakukan bermakna. Kemudian untuk dari antara ketiga gambar ini, kami membandingkan ketiga kelompok yang mendapatkan suplementasi Nigella sativa dengan dosis yang berbeda-beda. Sama dengan kelompok sebelumnya, panah biru menunjukkan sel yang mati. Terlihat bahwa kelompok Nigella sativa 0,8 yang memiliki ekspresi paling sedikit dan paling menyerupai kelompok. Sedangkan untuk Caspase 7, data yang kami dapatkan menunjukkan bahwa kelompok kontrol negatif, dalam hal ini kelinci yang tidak mendapat perlakuan, memiliki ekspresi Caspase 7 yang lebih rendah dibandingkan dengan kelompok 2 sebagai kontrol positif. Sedangkan ketiga kelompok lainnya yang mendapatkan suplementasi Nigella sativa, terlihat bahwa kelompok 4, yaitu yang mendapatkan Nigella sativa 1,6 memiliki jumlah ekspresi Caspase 7 yang paling mendekati kontrol negatif yaitu 17,1 plus minus 2,4 dengan signifikansi nilai p-value yaitu 0,001. Serupa dengan Caspase 3, gambaran ekspresi Caspase 7 pada kelompok kontrol negatif lebih sedikit daripada ekspresi pada kelompok positif. Sama halnya juga dengan Caspase 3 di sini, kami membandingkan ketiga kelompok yang mendapatkan suplementasi Nigella sativa dengan dosis yang berbeda-beda untuk menilai ekspresi dari Caspase 7. Terlihat bahwa kelompok Nigella sativa dengan dosis 1,6 lah yang memiliki ekspresi paling sedikit sehingga paling mendekati kontrol negatif atau kelompok sehat. Nah, sebagai pembahasan, kami melakukan pada penelitian ini diketahui bahwa densitas sel ganglion retina pada kelompok kontrol negatif merupakan densitas dengan jumlah tertinggi, sedangkan kontrol negatif merupakan densitas dengan jumlah terendah. Hal ini sesuai dengan hipotesis penelitian, yaitu kelompok kontrol negatif memiliki angka densitas tertinggi, sedangkan kelompok kontrol positif memiliki nilai densitas terendah.
sehingga berbagai pendekatan diperlukan untuk pencegahan kematian retinal ganglion cell dan juga untuk regenerasi aksonal yang efektif. Efek pemberian ekstrak Nigella sativa terhadap perubahan densitas sel ganglion retina, ekspresi kaspase 7 dan kaspase 3 dan 7 pada kelinci model glaukoma. Hasil perhitungan uji statistik menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan ekspresi kaspase 3 dan 7 antara kelompok yang diberikan perlakuan dan kelompok kontrol yang hanya diinduksi dengan model glaukoma dengan nilai P kurang dari 0,01. Hal ini menunjukkan bahwa Nigella sativa memiliki efek neuroprotektif dan mampu menghibisi apoptosis. Kemudian sebagai kesimpulan bahwa kelompok dengan suplementasi Nigella sativa 0,8 ml per hari menunjukkan nilai densitas yang paling dekat dengan kontrol negatif. Kelompok dengan suplementasi Nigella sativa 0,8 ml per hari menunjukkan ekspresi kaspase 3 yang rendah mendekati jumlah ekspresi pada kontrol negatif. Kelompok dengan suplementasi Nigella sativa oil 1,6 ml per hari menunjukkan ekspresi kaspase rendah yang mendekati jumlah ekspresi pada kontrol negatif, sehingga pemberian ekstrak Nigella sativa secara statistik menunjukkan adanya potensi untuk menekan terjadinya apoptosis pada kelinci model glaukoma dengan dosis optimal 0,2 hingga 0,4 mg per kilogram berat badan. Sebagai saran, perlu dilakukan penelitian lanjutan dengan dosis yang lebih beragam agar dapat menunjukkan hasil yang lebih spesifik dari efek pemberian Nigella sativa terhadap kejadian glaukoma. Kemudian yang kedua, perlu dilakukan pengamatan lanjutan terkait durasi pemberian ekstrak agar dapat merekomendasikan waktu pemberian ekstrak paling optimal untuk dijadikan suplementasi kepada pasien glaukoma. Terima kasih. Demikian, Prof. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab atau sanggahan dari para penguji. Untuk kesempatan pertama, saya persilahkan penguji eksternal dari Fakultas Kedokteran UI, Dr. Firna. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama, selamat Dr. Endi, luar biasa hasilnya atas presentasi yang sudah disampaikan tadi. Saya tahu ini upaya yang sangat luar biasa untuk bisa mencapai di tahap ini. Saya ingin menanyakan terkait dengan dua hal. Yang pertama, terkait dengan hasil tadi. Kalau kita lihat bahwa ada kemungkinan Nigella sativa ini akan memberikan efek untuk pasien-pasien glaukoma. Sehingga saya ingin mendapatkan tanggapan dari Dr. Endi Tendrisana, bagaimana kira-kira menurut Dr. Endi Tendrisana terkait dengan kedepannya Nigella sativa ini untuk tata laksana glaukoma. Itu pertanyaan yang pertama. Prof, saya langsung dua pertanyaan. Baik, Prof. Terima kasih, Prof. Yang kedua, pertanyaan saya yang kedua terkait dengan dosis. Ketika melihat hasil dari Dr. Tenri tadi, yang pertama kita lihat bahwa ada dua nilai yang cukup signifikan terkait untuk dosis. Namun ketika dosis itu sampai di 2,4, sepertinya efeknya tidak sebaik efek di 0,8 ml dan 1,6 ml. Saya ingin barangkali mendengar tanggapan Dr. Endi Tendrisana terkait dengan hal ini. Apakah memang ada dosis yang mungkin menjadi batas maksimal dari pemberian Nigella sativa untuk penelitian ini? Terima kasih. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Dr. Firna. Sebelumnya, terima kasih atas kesediaan dokter untuk menguji dan sebagai penguji eksternal. Dr. Firna juga merupakan ketua dari Indonesia Glaucoma Society. Terima kasih, Dok. Mudah-mudahan kami disupport untuk penelitian ini. Jadi harapan kami bahwa suatu saat
Nigella sativa ini bisa menjadi sebagai obat ke depannya untuk manusia. Oleh karena sebagaimana kita ketahui bersama, mungkin Dr. Firna juga tahu betul bahwa terapi glaukoma saat ini berfokus terhadap penurunan tekanan intraokuler. Tetapi sebagai klinisi yang sehari-hari kita mengobati pasien-pasien glaukoma, ternyata pada saat kita memeriksa pasien glaukoma, walaupun tekanan intraokulernya turun, karena kalau untuk kami praktisi glaukoma mengharapkan bahwa tekanan intraokuler turun, tetapi tekanan intraokuler turun ternyata tidak sejalan dengan kematian ganglion sel. Dan kalau kita lihat bahwa progresivitas penyakit tetap jalan, tetapi memang lambat dibandingkan dengan orang-orang yang tidak terkontrol tekanan bola matanya. Nah, Nigella sativa ini diharapkan bukan sebagai obat tapi sebagai adjuvan terapi tambahan untuk proteksi dari retinal ganglion sel sehingga akan mengurangi kematian sel. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa obat-obat yang ada sekarang juga itu cukup sulit didapatkan, kemudian mahal. Sehingga kalau memang obat ini suatu saat setelah melalui uji klinis yang pasti cukup kompleks ya untuk sampai ke manusia, diharapkan bahwa karena obat ini jintan hitam, mudah, murah sehingga untuk didapatkan dan kita tahu sendiri bahwa banyak di Indonesia. Mudah-mudahan harapan kami bahwa obat ini bisa menjadi adjuvan terapi. Jadi terapi selain menurunkan tekanan intraokuler, kita juga berikan obat-obat yang sifatnya neuroproteksi. Kemudian yang pertanyaan kedua, bagaimana jika dosis yang diberikan ternyata ada dosis yang toksik. Jadi ada kemungkinan bahwa untuk dosis 2,4, harapan kita bahwa dengan dosis 2,4 maka target yang kita inginkan tercapai. Ternyata di dosis ini menjadi dosis letal ataupun toksik untuk kelinci model. Ada dua hal yang bisa menjadi penyebabnya. Yang pertama bahwa bersifat prooksidan atau di mana Nigella sativa ini jika tidak mampu jadi intersel tidak mampu menetralkan kelebihan radikal bebas yang muncul. Kemudian ada yang kedua yaitu terjadi stres seluler yang ringan sehingga pada saat stres efek yang kita harapkan bahwa retinal ganglion selnya sehat itu tidak tercapai. Jadi ada dua hal yang menjadi dasar kemungkinan kenapa pada dosis 2,4 itu tidak berfungsi. Jadi kemungkinan mungkin karena dosis letal sehingga masih memerlukan penelitian lagi terutama untuk dosis 0,8 dan 1,6 yang ternyata berfungsi dengan baik. Demikian, Dok. Terima kasih. Terima kasih, Dr. Andi Tunisana. Terima kasih, Prof. Saya memang berharap ke depannya kita nih, karena kami dari Indonesian Glaucoma Society, berharap bahwa nanti bisa Dr. Andi bisa meneruskan ini dan berharap ada obat alternatif untuk pasien glaukoma yang murah, yang bisa membantu sebagai obat adjuvan untuk pasien-pasien glaukoma. Terima kasih Dr. Andi Trisana atas penelitiannya. Terima kasih, Prof. Ya, terima kasih Dr. Firna. Untuk penguji berikutnya kami persilakan Prof. Budu. Silakan, Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pimpinan sidang yang saya hormati dan para hadirin sekalian yang sama-sama saya hormati, perkenankan saya juga memiliki dua pertanyaan. Mungkin saya sampaikan saya sekaligus. Pertama itu Dr. Endi, kita kan tahu bahwa glaukoma ini adalah salah satu penyakit mata yang mengancam visual loss, mengancam penglihatan. Bahkan glaukoma ini adalah penyebab kebutaan yang tinggi di negara-negara maju. Dan di Indonesia ini kasusnya juga tidak sedikit dan juga sudah mulai menjadi nomor 2-3 barangkali ya
sebagai penyebab kebutaan tertinggi di Indonesia. Dan saya tahu kan ada di sini Dr. Firna sebagai Ketua Glaucoma Society Indonesia, dan bahkan juga pertemuan-pertemuan yang selalu dilakukan di beberapa pertemuan internasional ini, penelitian dan terobosan-terobosan manajemen glaukoma itu juga berbarengan dengan beratnya untuk menangani. Nah, oleh karena itu, barangkali karena di ruangan ini, walaupun hampir semua kita ini di dalam adalah warga kesehatan, tapi mungkin sebagai ajang sosialisasi, barangkali Dr. Andy bisa menyampaikan kepada kita kira-kira saat ini terobosan-terobosan preventif atau manajemen terkini terhadap penderita glaukoma ini, agar kita bisa melakukan sosialisasi atau menginformasikan kepada pasien atau masyarakat yang mungkin bertanya tentang masalah penyakit glaukoma ini, sampai di mana kira-kira penanganan terobosan terkini untuk membuat orang tidak takut yang menderita atau menyampaikan ini kepada khalayak ramai. Itu satu, Dr. Endia. Yang kedua adalah, ini kan Nigella sativa. Ini menyangkut tentang saintifiknya ini, yang bahasa lainnya kan jintang hitam, atau bahasa awamnya adalah habbatus sauda kalau tidak salah. Ya. Jadi Nigella sativa, jintang hitam, habbatus sauda, kalau kita lihat memiliki efek yang sangat bermanfaat terhadap perkembangan sel-sel ganglion yang ada di mata. Karena kita melakukan intervensi terhadap mata kelinci, dan kita membuat mata kelinci itu menjadi glaukoma, kemudian kita berikan intervensi Nigella sativa. Nah, saya kemudian saya bersama dengan Prof. Habibah di Pito Retina, saya sendiri terinspirasi, Dr. Andy, terinspirasi bahwa kemungkinan malah ini juga saya bisa membuat penelitian lain yang memperkuat atau yang bisa mendampingi penelitian ini untuk bisa lebih saintifik sifatnya. Kira-kira kalau misalnya saya melakukan penelitian yang sama, melakukan intervensi membuat mata kelinci itu bisa diabetes, kalau itu sudah bisa dilakukan, kemudian disimpan beberapa lama, kemudian lihat stadium-stadium diabetesnya atau retinopatinya di retina, kemudian kita berikan habbatus sauda, kira-kira kas fase 3 atau kas fase 7 atau apa namanya, mungkin PIGF atau antiinflamasi lain, apa kira-kira habbatus sauda ini bisa juga berefek pada profil-profil inflamasi yang muncul sebagai penyebab beratnya retinopati pada diabetes mellitus. Saya kira itu, Dr. Andy. Terima kasih, Ketua Sidang. Silakan dijawab, Bang Firdaus. Ya, terima kasih Prof. Jadi dari Prof. Budu ada dua pertanyaan, yaitu terkait glaukoma, bagaimana glaukoma ini. Nah, glaukoma sekarang Prof. masih menjadi penyebab kebutaan kedua di dunia, juga di Indonesia. Jadi bedanya ya dengan misalnya katarak, katarak itu suatu kebutaan yang sifatnya reversible. Artinya kita dapat melakukan operasi, setelah operasi pasien akan melihat. Nah, glaukoma adalah sifatnya irreversible. Sehingga jika pasien datang dengan telat, katakanlah dia datang dengan ketajaman penglihatan 2 meter atau 3 meter, yang bisa kita lakukan adalah mempertahankan tajam penglihatan tersebut. Jadi kalau katarak, kalau mereka operasi dari 2 meter bisa menjadi 6 meter, bahkan bisa lebih jauh, bisa bawa mobil sendiri. Tapi kalau glaukoma, kalau dia datang 2 meter, maka tajam penglihatannya juga tetap 2 meter. Dan parahnya orang glaukoma ini biasa kita kenal dengan defek lapangan pandang. Jadi kalau orang normal kita melihat, maka kita akan melihat seluruh area dari ruangan ini misalnya. Nah, kalau orang glaukoma, mereka tidak akan bisa melihat atas, bawah, dan akhirnya akan berakhir dengan tunnel vision.
Jadi penglihatan kalau kita lihat ada pasien datang, dia tidak melirik, tapi dia membalikkan seluruh badannya, yaitu karena kemungkinan sudah ada defek tunnel vision. Nah, di luar negeri kalau kita mau mengambil SIM, kebetulan mereka akan meminta bagaimana dengan tajam penglihatannya, defek dengan lapang pandangnya, bukan tajam. Jadi mereka harus apakah orang ini menderita gangguan lapang pandang yang merupakan salah satu, bukan hanya glaukoma ya, penyakit lain juga bisa gangguan lapang pandang, tapi salah satu penyebab utama adalah glaukoma. Jadi glaukoma ini sangat berbahaya karena sifatnya irreversible atau tidak bisa kita kembalikan lagi ke fungsi awalnya. Sehingga pengobatan dini, diagnosis dini dan screening sangat diperlukan. Nah, berdasarkan data WHO, bahwa dikatakan bahwa di seluruh dunia ya Prof, di seluruh dunia setiap 15 menit seorang akan buta karena glaukoma. Dikatakan begitu berdasarkan penelitian. Jadi setiap 15 menit berarti 15 menit kemudian ada lagi orang yang menderita glaukoma, tapi di seluruh dunia. Nah, di Indonesia juga menjadi masalah yang cukup sulit oleh karena pertama kesadaran masyarakat memang masih kurang. Kemudian kedua, kadang-kadang mereka tinggal di daerah perifer sehingga mereka datang dengan ketajaman penglihatan yang parah. Tapi alhamdulillah jika misalnya dibandingkan pada saat zamannya saya residen, Prof, dengan sekarang pasiennya sudah pada pintar, dok, orang tua saya menderita glaukoma. Sehingga saya perlu screening, sehingga pada saat kita umur 40 tahun misalnya, jika ada riwayat keluarga yang menderita glaukoma, kita harus sering-sering melakukan screening. Dan itu akan sangat berguna karena penemuan dini akan sangat diperlukan sehingga tidak menjadi progres atau menjadi lebih jelek penglihatannya. Setidaknya untuk melakukan kegiatan sehari-hari atau fungsionalnya tetap bagus. Nah, untuk terapi glaukoma sebenarnya setelah menderita glaukoma ada beberapa macam, Prof. Pertama, biasanya kami akan dari glaukoma akan memberikan obat-obatan. Nah, obat-obatan ini dapat kami berikan obat tetes, dan yang kedua yang sangat penting adalah neuroproteksi. Selama ini sudah ada obat neuroproteksi yang bersamaan dengan obat tetes, tapi itu tadi tidak sangat mahal ya. Rata-rata 90%, Prof. Safri ada, Dr. Asnada ada, dan beberapa direktur-direktur lain ada. Alhamdulillah, terima kasih juga ke Wahidin, Prof. Direksinya hadir semua, Dr. Marcella dan semua datang. Jadi dengan adanya obat ini, maka rata-rata pasien kita kan 90% pasien BPJS. Nah, kami dari bidang glaukoma itu tidak bisa memberikan ya, Prof, karena tidak affordable bagi pasien. Jadi kadang-kadang kami hanya memberikan obat tapi tidak memberikan agen-agen neuroprotektif. Nah, inilah kenapa kami dari klinisi glaukoma terus berusaha mencari obat apa yang cocok sebagai pendamping dari obat-obat tetes yang kami berikan selama ini. Kemudian pengobatan kedua setelah obat tetes bisa juga kita lakukan laser. Tapi laser ini kadang-kadang hanya bersifat pencegahan, terutama jika matanya sudah datang satu dalam keadaan buta. Sayangnya pasien-pasien kita ada juga, misalnya matanya satu buta, kemudian dia datang setelah serangan lagi, dua-dua buta baru datang. Nah, itulah sehingga edukasi ini sangat diperlukan. Nah, yang ketiga adalah terapi operasi. Terapi operasi itu adalah terapi bisa operasi yang kami katakan sebagai trabekulektomi, jadi membuat saluran, kemudian dengan pemasangan implan. Nah, salah satu hal kenapa juga saya berniat untuk melakukan penelitian ini, karena saya terinspirasi juga dari Dr. Firna. Dr. Firna membuat Firna Glaukoma implan, kalau dari Kemenkes sudah mendapatkan penghargaan, dan selama ini kami memakai implan yang harga implannya saja 6-7 juta. Sehingga hanya dipakai di rumah sakit tipe A. Sedangkan klaimnya itu tidak tertutupi, Prof, selama ini. Alhamdulillah, Dr. Firna juga mungkin penelitian S3 pada saat itu membuat Firna Glaukoma implan
Sehingga yang tadinya kami misalnya ya bekerja di rumah sakit tipe B dan tipe C tidak dapat menggunakan implan karena implan yang ada yang produksi dari Eropa itu atau Amerika harganya sekitar implannya saja sudah 7 juta 8 juta, bahkan bisa sampai 10 juta belum anestesi belum. Jadi eh, agak sulit lah. Akhirnya karena Dr. Firna membuat dan entah uji klinis berapa kali, itu sekarang sudah glaukoma sudah mulai pakai, Prof. Sudah sangat ramai dipakai karena itu affordable, kemudian tidak sulit juga untuk memasangnya. Saya pikir Dr. Irvina pasti sangat sibuk ke seluruh Indonesia untuk termasuk pernah ke Unhas untuk memberikan kita teaching menggunakan implan ini. Dan sudah jadi sebagai itulah sekarang yang menjadi salah satu kenapa saya terinspirasi untuk membuat penelitian ini. Mudah-mudahan kalau Dokter Firna bisa membuat implan dari Unhas ini bisa ada obat gitu, Prof. Itu demikian. Oh ya, pertanyaan kedua. Lupaan. Kemudian pertanyaan kedua tadi yaitu untuk subdivisi retina, Prof. Ya, untuk subdivisi tadi kerusakan saraf itu terjadi pada retinal ganglion cell. Nah, di kerusakan ganglion cell itu rusak bukan hanya pada glaukoma, tapi juga pada penyakit-penyakit retina. Kalau saya tidak salah, Prof. Ihsan pernah membuat juga penelitian kerusakan retinal ganglion cell untuk kaspase 3 dan kaspase 7. Tapi Prof. Ihsan menggunakan tokoperol kalau saya tidak salah. Nah, kalau memang berminat Prof, siapa tahu kita bisa kolaborasi. Prof menggunakan jintan hitam dan kita bisa bersama-sama menilai, maksudnya dari sisi kami glaukoma, kemudian Prof dari sisi retinanya bagaimana densitas ganglion sel, kemudian bagaimana dengan ekspresi dari kaspase 3 dan kaspase 7 dengan dosis berbeda-beda. Mudah-mudahan dengan adanya penelitian dari retina kita bisa mendapatkan dosis yang optimal untuk penelitian berikut dan insya Allah berangkat dari niat, mudah-mudahan itu bisa menjadi berguna untuk pasien-pasien kita. Makasih, Prof. Bagaimana, Prof. Budu? Ya, saya kira sangat memuaskan dan pada pernyataan terakhir saya mengucapkan atas nama pribadi ya dan atas nama komunitas dokter mata di Indonesia kan beliau ini adalah sekretaris jenderal Perhimpunan Dokter Mata Indonesia. Sebentar ini sudah ramai ini di grup, tapi saya tidak mau kelombaan. Selamat ya Dokter Endi atas promosi hari ini. Saya kira demikian, Prof. Bagus. Ya, baik, terima kasih Prof. Budu. Selanjutnya saya persilakan ini penguji berikutnya yang hadir online karena kebetulan lagi tugas untuk kerjasama dengan Universitas di Korea, Dr. Andi Alfian Zainuddin, MKM. Mungkin bisa ditampilkan di layar ya. Dr. Alfian. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Kedengaran suara saya, Prof. ya? Ya, kedengaran. Ya, selamat kepada Dr. Andi Trisana Devi yang sudah ujian promosi ya setelah mengikuti serangkaian mungkin ujian sampai pada tahap ini. Yang saya hormati promotor, kopromotor, ketua sidang dan para penguji. Karena ini ujian promosi, jadi saya mungkin bertanya setidaknya karena banyak yang menghadiri mungkin di ruangan ini. Mungkin saya ingin bertanya lebih pada supaya hadirin sekalian tahu bahwa pada penelitian ini kan menggunakan hewan coba dengan model glaukoma ya untuk tentunya melihat pemberian ekstrak Nigella sativa ya pada terutama pada densitas sel ganglion retina pada hewan coba. Saya ingin bertanya mungkin Dr. Anita Devi didengar oleh seluruh hadirin. Kira-kira bagaimana metode yang Dr. Andisana lakukan? Karena kan kelinci ini dibuat jadi glaukoma itu kan
ya mencari model itu sangat eh, sangat sulit ya sangat sulit. Artinya kan diharapkan setiap hewan coba kelinci itu tentunya diharapkan homogen juga antara satu blok ya status ataupun derajat dari glaukoma. Mungkin Dokter Adik di sana silahkan untuk bisa menjelaskan rentetan atau metodologi yang digunakan agar hewan coba bisa menjadi glaukoma. Silakan. Oh, ya, izin Prof menjawab Ya, pertanyaan Dr. silakan. Alfian. Ya, makasih Dok. Jadi sebelum penelitian ini kami fikskan sebenarnya sudah ada sebelumnya dicoba-coba dulu Dok. Jadi pertama dalam hal hewan coba yang digunakan. Jadi hewan coba yang awalnya kami gunakan itu sebenarnya mencit, tetapi pada saat mencoba mengukur tekanan intraokuler ternyata agak sulit. Jadi termasuk juga alat yang kami pakai, tadinya kami hanya mencoba yang biasanya hanya digunakan untuk manusia. Ternyata pada saat kami lakukan bukan preliminary study, ya, pre sebelum percobaan ini difikskan, ternyata juga agak sulit sehingga kami menggunakan alat ukur khusus yang dinamakan tonovet yang khusus untuk binatang. Jadi alat ini bisa selain untuk kelinci bisa juga dilakukan di anjing, kemudian di kuda untuk mengukur tekanan bola matanya. Jadi khusus untuk binatang. Kemudian setelah itu akhirnya diputuskan bahwa harus menggunakan tonovet karena ternyata agak sulit. Kemudian yang kedua menggunakan bagaimana cara melakukan membuat model glaukoma. Nah, untuk model glaukoma ini ada beberapa cara. Sebenarnya pertama bisa menggunakan obat atau bisa melakukan injeksi intravitreal. Jadi bola mata bola mata model glaukoma kelinci ini disuntik sehingga dijadikan glaukoma. Tapi ternyata setelah melakukan percobaan tersebut, tekanan bola matanya itu tidak bertahan lama, sehingga harapan kami bahwa tekanan bola mata bisa naik sehingga merusakkan retinal ganglion cell itu tidak tercapai. Nah, akhirnya dicobalah kelinci dengan berat badan kurang lebih 4 kilogram. Lalu dicoba dilakukan setelah dicoba dengan menggunakan injeksi tidak bisa, tidak terlalu bisa dok, cuman kurang bermakna sehingga kami melakukan kauter. Jadi vena-vena di episklera itu di kauter kurang lebih 3 sampai 4 pembuluh darah. Nah, setelah itu tekanan intraokulernya meningkat, kemudian kami melakukan penelitian. Ternyata juga dan hal tersebut di beberapa jurnal dikatakan bahwa dan tekanan intraokulernya meningkat secara bermakna. Cuma memang pada saat penelitian ini tekanan intraokuler turun di 2 minggu, tetapi tetap melebihi tekanan intraokuler preinduksi. Jadi walaupun turun tapi tekanan intraokulernya tetap tinggi. Jadi itulah tahapan-tahapan yang kami lalui dan setelah itu kami putuskan bahwa untuk meningkatkan tekanan intraokuler sehingga dapat mengganggu sel ganglion saraf, maka kami lakukan kauter di pembuluh darah di vena-vena di episklera. Demikian, Dok. Berapa lama itu prosesnya, Dokter Andre? Prosesnya dok pada saat sebenarnya karena ini berkali-kali dan beberapa tahapan kami lakukan sebelum fix untuk melakukan penelitian ini kurang lebih mungkin sekitar kurang lebih 2 bulan dok dicoba. Kemudian setelah itu kami coba lagi untuk akhirnya itu kami gunakan kelinci. Awalnya kalau kelincinya kecil agak sulit dan kadang-kadang ternyata setelah kami lihat kelinci itu dia hewan malam ya. Jadi kadang-kadang kalau terlalu kecil dia cepat stres, kemudian akhirnya beberapa kelinci juga mati. Akhirnya kami putuskan untuk menggunakan kelinci yang berat badannya 4 kilogram. Nah, untuk prosesnya setelah diinduksi
dilakukan pengukuran di 0, 1, 7, dan 14 hari, Dok. Nah, itulah yang kami lakukan. Dan ternyata kalau dari penelitian ini memang pada saat setelah dilakukan counter itu 1 hari tekanan intraokularnya sudah naik dan cukup signifikan naiknya, Dok, cukup tinggi. Ya, kira saya cukup salut dengan Dr. Tendri ya, di sela-sela kesibukannya sebagai direktur masih bisa melakukan penelitian ini dan bisa menghasilkan sesuatu yang cukup baik. Mungkin itu saja dari saya, Ketua Penguji. Saya sangat puas dengan jawaban Dr. Andi Tenisana Devi. Selamat calon dokter Andi Tenisana Devi. Terima kasih Dr. Andi Alfian. Penanya terakhir ini dari Prof. Subhan, sekaligus beliau ini adalah Wakil Rektor 2 Unhas. Karena ada tamu tidak berkesempatan, jadi pertanyaannya dititipkan ke promotor ya. Silakan promotor untuk membacakan pertanyaan dari Prof. Subhan untuk promo Venda. Ya, terima kasih Prof. Agus, Ketua Sidang. Saya menitipkan salam dari Prof. Subhan dan maaf beliau tidak bisa hadir karena ada tamu yang beliau harus terima pada jadwal yang sama. Ya. Jadi Prof. Subhan ini selain Wakil Rektor 2, beliau juga adalah ahli farmasi dan memang berkecimpung dalam penelitian-penelitian obat herbal atau obat bahan alam. Ya. Jadi sekira tepat dalam struktur penguji. Nah, beliau ada WA, selamat atas selesainya Dr. Tendri atas studi yang dilakukan. Topiknya sangat menarik secara akademik. Ini memberikan data yang saintifik, ya, data saintifik terhadap penggunaan obat bahan alam untuk pencegahan ataupun pengobatan dan juga mendukung program pemerintah dalam penemuan bahan obat baru bersumber dari bahan alam yang bisa menjadi bagian dari kemandirian nasional terhadap bahan baku obat. Ya. Ada beberapa hal yang mohon diberi penjelasan atau penegasan. Ya. Satu, hasil ini menunjukkan bahwa tanaman batu sauda ini atau Nigella sativa ini menunjukkan potensi untuk menekan terjadinya apoptosis pada hewan model glaukoma. Namun ini masih sebatas in vivo, Dr. Tendri ya. Masih sebatas in vivo pada hewan coba. Nah, bagaimana menurut Dr. Tendri untuk potensi obat ini uji coba lanjut pada manusia? Itu yang pertama. Dan mungkin masih berkaitan bagaimanapun kira-kira dosis, apakah bisa dikonversi dosisnya untuk digunakan pada manusia. Ya. Terus yang kedua, saya izin Ketua Sidang melanjutkan. Potensi ketersediaan bahan baku kalau misalnya penelitian ini bisa dikembangkan dalam bentuk produk. Ya, ya sekira demikian. Terima kasih. Akan dijawab. Ya, terima kasih Prof. Ihsan. Jadi penelitian ini merupakan penelitian langkah awal yang dilakukan di hewan coba, Prof. ya. Nah, untuk masuk ke tahap lanjutan itu perlu pasti cukup banyak langkah-langkah yang harus dilalui. Langkah pertama yaitu langkah uji klinis lanjutan. Nah, di mana biasanya langkah ini kita lakukan untuk menilai apakah obat tersebut efektif atau tidak. Kemudian yang kedua kita ingin mengetahui bagaimana efek jangka pendek ataupun jangka panjangnya. Dan yang ketiga adalah kita ingin mengetahui apakah obat tersebut bagaimana efek farmakokinetik maupun farmakodinamik. Nah, setelah dilakukan ini kebetulan kami lakukan di kelinci, tentu saja harus dilakukan di hewan yang berbeda yang kita jadikan model glaukoma. Jadi bisa kita lakukan di mencit, coba lagi. Kemudian bisa juga dilakukan kalau di literatur dikatakan bahwa anjing pun bisa kita gunakan. Nah, setelah didapatkan dosis yang optimal, lalu tentu saja setelah melalui uji ataupun izin untuk etik, itu kita bisa lakukan di manusia dengan tentu saja dengan pengawasan yang ketat. Jadi untuk manusia ini ada 3 fase yang harus dilalui.
dengan jumlah yang paling minimal dulu untuk fase 1, kemudian fase 2 dan fase ketiga. Dan setelah diuji coba untuk orang sehat dilakukan untuk uji tahap lanjut pada orang yang glaukoma. Tapi untuk sampai ke tahap itu perlu waktu yang cukup panjang dan tentu izin-izin terutama etik pada manusia itu cukup sulit. Tetapi kedua ditanyakan apakah bisa dilakukan, ya tentu saja kalau kita sudah mendapatkan formulir yang khusus bisa, Prof. Dan sekali lagi tadi Dr. Firna sudah membuat penelitian yang VGD, GDD ini dan sekarang sudah sangat luas, bahkan untuk pasien-pasien di Indonesia sudah ter-approve. Mudah-mudahan bisa juga menjadi langkah awal untuk obat ini. Demikian, Prof. Ya, terima kasih ya Dr. Tendri. Saya kira jawabannya sudah mengena ya. Jadi memang masih suatu obat baru itu memang selalu dimulai dari in vitro dan in vivo ya, dan butuh penelitian-penelitian lanjutan. Saya mewakili Prof. Subandi, saya kira jawabannya bisa diterima dan memuaskan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita masuk ke sesi penjelasan dari pembimbing ya. Saya kira pertanyaan-pertanyaan dari penguji sudah dijawab dengan sangat baik oleh Promovenda. Meskipun demikian mungkin ada tambahan dari para pembimbing, kopromotor dan juga terakhir promotor. Saya mulai mempersilahkan dari kopromotor 2, Prof. Habibah, silakan. Terima kasih, Prof. Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pertama, saya ucapkan selamat buat Dr. Tendri. Dr. Tendri ini kalau ada dokter mata yang paling sibuk di Sulawesi Selatan, dia nomor 1. Ya. Kalau ada dokter mata yang tiap waktu polingnya, waktu operasinya berubah setiap saat, beliau. Karena sangat sibuk sebentar rapat. Jadi namun demikian bahwa beliau bisa menyelesaikan S3-nya dengan sangat baik itu betul-betul harus dihargai. Tepuk tangan dulu dong, Pak. Ya. Ya. Penelitian Dr. Tendri ini adalah satu penelitian yang nantinya sangat bisa bermanfaat buat pasien glaukoma dan mungkin juga nanti untuk pasien-pasien yang lain karena ini gela sativa itu kan jintan hitam ya, Dr. Tendri ya. Dan itu sebenarnya kita punya makanan. Kalau kita makan onde-onde ada kan jintan hitamnya. Cuman kalau onde-onde dengan gula tambah jintan hitam ya dia satu untuk menghambat kaspase, yang satu kasih tinggi kaspase. Jadi balance kalau orang diabetes makan ya. Nah, ternyata ini kan ilmu nenek moyang kita sebenarnya. Kalau orang pakai dari jintan hitam, pakai kunyit apa segala, ternyata memang obat-obat tersebut. Dan sekarang memang kita menggali ilmu-ilmu yang sudah diajar, yang sebelumnya menjadi tradisional untuk dibuktikan bahwa ternyata ilmu nenek moyang kita itu juga sangat bermanfaat. Nah, apa yang dilakukan oleh Dr. Tendri ini dengan menggunakan jintan hitam, kalau saya nggak salah apa namanya Raudatus Sauda gitu ya. Raudatus Sauda itu kan sebenarnya top sekali di Banten ya. Cuman hati-hati itu mungkin juga ada antiinflamasi yang kuat sehingga banyak yang terjadi gastritis makan itu. Memang ini adalah penelitian awal untuk bagian mata, untuk glaukoma, bahwa ternyata jintan hitam itu bisa menghambat kaspase. Nah, apa sebenarnya itu kaspase? Kaspase itu adalah satu enzim yang memicu protein yang memicu kematian sel. Jadi kalau glaukoma ataupun diabetes ataupun apa, itu enditnya adalah sel-sel retina itu mati. Akhirnya pasien buta. Nah, dengan berupaya berbagai macam cara untuk mencegah
agar protein-protein yang bisa menyebabkan kematian sel, maka diharapkan bahwa penglihatan bisa dipertahankan dan ini adalah salah satu upayanya. Memang ini adalah penelitian awal. Diharapkan nanti apakah Dr. Endi ataupun Dr. Endi bisa jadi pembimbing selanjutnya untuk suatu penelitian lain yang memperdalam topik ini mungkin pada manusia sehingga betul-betul bisa bermanfaat dalam mencegah kematian sel pada glaukoma. Jadi barangkali untuk awal-awalnya mungkin dikatakan sebelum jadi kapsul bisa dikatakan makanlah 1 sendok atau berapa sendok jintan hitam per hari, who knows ya. Tetapi itu untuk mengatakan itu kita harus membuat penelitian dan saya kira kita menunggu lagi effort dari Dr. Tendri dan mungkin juga dari dokter-dokter lain yang bisa dibimbing oleh Dr. Tendri untuk melanjutkan penelitian yang sangat baik ini. Saya kira sekali lagi selamat Dr. Tendri dan seluruh keluarga dan teman-teman yang mendukung beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Habibah. Selanjutnya saya persilahkan ke promotor 1, Prof. Uki, untuk memberikan penjelasan tambahan. Baik, terima kasih banyak pimpinan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kepada Dr. Andi Tendrisana Devi Indira. Sudah sampai pada sidang promosi doktor dan penelitiannya sangat bagus. Ini bukan pertanyaan tetapi harapan saya. Jadi saya ingin mengkonfirmasi atau bertanya lah kepada Dr. Tendri bahwa ini kan penelitian ini sulit untuk membuat model glaukoma pada hewan coba itu tidak mudah gitu. Ini mungkin kalau membuat luka mudah atau membuat macam-macam mudah, tapi untuk glaukoma itu tidak mudah. Nah, kita kan punya sampel nih, masih ada sampel kita dari hasil penelitian yang tidak mudah ini. Kemudian kita sudah melakukan penelitian eksperimental dengan menilai fase 3 dan 7 untuk menilai apoptosisnya. Nah, tentu saja kan tidak akan sampai di sini saja. Banyak sekali yang akan dilakukan, pasti akan dilakukan oleh Dr. Tendri ke depannya. Jadi saya ingin tahu kira-kira apa saja yang akan dilanjutkan oleh Dr. Tendri terkait dengan penelitian yang kita sudah inisiasi ini. Mau melihat dari jalur mananya saja gitu. Mungkin bisa dipaparkan, memotivasi atau ada yang bisa melanjutkan atau dilanjutkan sendiri. Silahkan. Ya, pembimbing tidak bertanya ya, tapi ini minta penjelasan tambahan saja. Penjelasan saja, ya. Yang mau Rencana. dilakukan gitu. Sampelnya masih ada, sayang kan, bagus sekali penelitiannya. Silakan Ya, dijelaskan lagi. ya, makasih Prof. Jadi memang untuk sampel ini Prof, memang masih ada di laboratorium PA. Jadi ini bisa kami gunakan kemungkinan untuk meneliti marker lain ya Prof. Karena sebagaimana kita ketahui tadi bahwa untuk fase 3 dan fase 7 bisa juga kita coba untuk marker inflamasi yang lain, misalnya TNF alpha atau mungkin kita bisa lihat kalau kita berikan interleukin 6. Jadi itu kemudian itu bisa menjadi salah satu hal yang bisa kita teliti lagi. Jadi untuk marker-marker lain, Prof. Bahkan sebenarnya untuk retina pun bisa kita teliti kalau untuk sampel ini. Jadi nah, kalau kita lihat kan sebenarnya dari patofisiologi tadi ada beberapa cabang-cabang lagi, cabang-cabang asam amino lain yang bisa kita lihat, seperti TNF alpha, interleukin 6. Nah, itu bisa menjadi salah satu hal yang kita kembangkan lagi lebih dalam. Sekian, Prof. Baik, terima kasih. Jadi untuk semakin mendukung hasil nanti kan memang siapa tahu mau dilanjutkan atau ada teman yang lain yang satu glaukoma bisa menggunakan sampel yang sama gitu. Dia tidak perlu starting awal dan nanti bisa dibantu oleh Dr. Tendri untuk melakukannya.
Gitu. Terima kasih. Terima kasih Prof. Upi. Ya, sampailah kita kepada yang paling terakhir dari promotor untuk memberikan penjelasan tambahan kembali ya. Silakan Prof. Ihsan. Ya, makasih Ketua Sidang. Ya, promotor dan kopromotor memang tidak bertanya ya, cuma menyimpulkan hasil diskusi ataupun jalannya penelitian. Cuma izin juga, cuma butuh penegasan saja. Karena dari tadi belum nampak latar belakangnya kenapa Dr. Tenri memilih jintan hitam. Ya. Ini jelas sativa, padahal obat-obat bahan alam kita di Indonesia ini melimpah juga bahan tanaman lain yang juga mengandung antioksidan ataupun antiinflamasi. Itu juga mungkin yang perlu didengarkan sama audiens yang hadir di sini. Sebelum saya menyimpulkan, ya. Makasih, Prof. Jadi jintan hitam ini sebenarnya sebelum di mata sudah diteliti oleh dari departemen lain, seperti misalnya neurologi, ya. Jadi mereka banyak meneliti terutama untuk pasien-pasien seperti misalnya Alzheimer. Jadi kalau sebelum melakukan penelitian ini, saya mencoba searching, ternyata di bidang saraf sudah ada penelitian ini dan sudah cukup banyak. Kemudian untuk bidang penyakit dalam juga sudah ada, Prof. Sudah dilakukan juga penelitian ini. Nah, yang masih kurang itu malah di bagian mata. Lalu kami mencoba di bagian mata, apakah jintan hitam ini sudah pernah diteliti. Nah, pada saat mencari literatur mata itu kami dapatkan bahwa ternyata Prof. Ihsan juga pernah teliti tapi menggunakan tocopherol, alfa tocopherol. Jadi makanya pada saat itu bagaimana kalau kami pakai jintan hitam, karena di mata sendiri belum ada penelitian, tapi di bidang-bidang lain seperti saraf, untuk penyakit Alzheimer, kemudian di penyakit dalam juga mereka pakai juga melakukan penelitian untuk pasien-pasien dengan CA, sehingga ini diteliti. Yang kedua bahwa jintan hitam ini cukup mudah didapatkan, murah, kemudian jintan hitam ini cukup dikenal ya, Prof. Cuma memang kalau masyarakat awam itu mereka agak bingung Nigella sativa itu apakah sama dengan jintan hitam. Kemudian kalau kami lihat lagi kalau di literatur Islam dikatakan bahwa jintan hitam itu nama lainnya adalah habatus sauda dan itu cukup dikenal oleh masyarakat awam. Demikian, Prof. Ya, baik ya, terima kasih. Terima kasih penjelasan dari Dr. Tenri. Ya, Ketua Sidang yang saya hormati, eksternal Dr. Firna dari FKUI dan juga Ketua Kelompok Keahlian Glaukoma ya, Indonesia Glaucoma Society dari Indonesia ini, memuji Prof. Bulu, Dr. Alfian secara hadir secara online, dan Prof. Subhan, kopromotor, Prof. Habibah, Upi, para hadirin yang saya hormati, bahwa apresiasi yang luar biasa atas upaya yang luar biasa Dr. Tenri melakukan penelitian yang sangat bagus ini. Awalnya waktu diskusi-diskusi di awal, ini Dr. Tenri serius ini mau meneliti binatang coba ya, karena ingat kesibukan beliau strukturalnya di rumah sakit, kemudian organisasi di kami. Tadi Prof. Habibah sudah sampaikan kan kesibukannya luar biasa ya. Saya bilang kalau mau meneliti binatang coba itu, kalau binatang coba kita sakit bersamaan dengan anak kita sakit, kita pilih binatang kita ya. Anak kita sakit mungkin kita bisa minta siapa yang antar ke dokter, tapi kalau binatang kita sakit kita yang harus datang ya, mau siang mau hari libur tetap harus datang. Dan Dr. Tenri bilang ya tetap melakukan binatang coba dengan berbagai up and down-nya ya. Jadi
mulai dari mencit, gagal, tikus, gagal, akhirnya kelinci ya. Kemudian juga caranya bagaimana supaya kita bisa induksi glaukoma. Tikus itu glaukoma itu juga butuh upaya-upaya sampai dapat kelinci model untuk glaukoma. Kendala juga alat yang dipakai yang biasa kita pakai di manusia, eye care, ternyata tidak tidak akurat, tidak bisa. Kelihatan dia masih normal, kita tidak tahu pada binatang mungkin sudah glaukoma atau bagaimana. Akhirnya dokter Tendri beli lagi sendiri itu alatnya ya. Dan diskusi-diskusi katanya alat ini akan disumbangkan untuk peneliti lainnya yang akan melakukannya. Ya, jadi itu. Terima kasih Dokter Tendri, saya kira kontribusi yang maksimal ini untuk peneliti lanjutan. Jadi kami sampaikan juga ke Dr. Fira ya sebagai Ketua Indonesia Glaucoma Society. Kemudian memang betul glaukoma banyak sekali sekarang penyebab kebutaan nomor 2, nomor 3 di Indonesia, dan awareness pasien juga kalau datang dia lebih takut sekarang glaukoma daripada katarak. Ya, kalau periksa bukan di glaukoma ini dok, bukan di glaukoma. Lebih takut glaukoma daripada katarak ya. Nah, ya kalau misalnya karena glaukoma kita sebut sebagai pencuri penglihatan. Jadi visus sentral kelihatan dia masih bagus, tapi lapang pandangannya terhambat. Jadi kalau ada orang yang mobilnya tergores kiri kanan ya bisa-bisa waspada ya sampai lapang pandangnya tidak lihat dia sudah serempet lagi mobilnya orang ya. Di sela-sela kesibukan Dr. Tendri sebagai pekerjaan struktural saya tentu ibu rumah tangga ya. Ada suaminya dokter juga dan anak-anaknya 3 orang, dan alhamdulillah bisa menyelesaikan penelitian ini dengan bagus. Apresiasi saya selaku promotor. Ya. Insya Allah mudah-mudahan apa yang telah dirintis oleh Dr. Tendri, ini masih penelitian in vivo. Kalaupun misalnya memang di sela-sela kesibukan Dr. Tendri masih berminat untuk melanjutkan sampai ke tahap selanjutnya, tentu kita tunggu ya. Tadi harapan kopromotor 2, kopromotor Prof. Upi. Kalaupun misalnya tidak ya, ide-idenya ya, apa yang ada di kepala Dr. Tendri itu paling tidak diteruskan ke peneliti-peneliti selanjutnya supaya ini bisa berlanjut. Di berikutnya mungkin masih ada Dr. Ririn ya, yang juga glaukoma, insya Allah juga akan bisa Dr. Ririn glaukoma. Kalau Dr. Suli tumor ya, ya. Yang untuk peneliti selanjutnya diharapkan masukan ide-ide kreatif Dr. Tendri tidak berhenti sampai di sini. Supaya keberlanjutan dari studi ini bisa tetap berjalan. Sekira demikian. Terima kasih Ketua Sidang. Ya. Baik, dengan selesainya penjelasan dari promotor, maka selesailah seluruh rangkaian untuk sesi ya tanya jawab dan sanggahan. Dan sidang ujian promosi doktor saya tangguhkan selama kurang lebih 5-10 menit untuk memberi kesempatan kepada para pembimbing, promotor, kopromotor, penguji, dan pengelola Prodi S3 untuk menetapkan hasil ujian. Sidang promosi saya skorsing. Ketua Sidang, promotor, kopromotor, dan para penguji berkenan meninggalkan ruangan ujian.
kami sampaikan bahwa 5 menit kemudian acara kembali akan dimulai. Jadi dimohon untuk tetap belum pinatan. Aku pikirkan. ketua sidang, promotor, ko-promotor, dan para penguji memasuki kembali ruangan ujian. Sidang ujian promosi doktor dibuka kembali oleh ketua sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang ujian promosi doktor saya buka kembali. Pembacaan yudisium oleh ketua sidang. Yudisium nomor 3102 garing UN 461 garing PK 0400 2025. Sidang terbuka ujian promosi doktor Universitas Hasanuddin beserta promotor, ko-promotor, dan penguji dalam rangka ujian promosi untuk mencapai gelar doktor dalam bidang ilmu kedokteran bagi saudari Andi Tenrisana Devi Indira setelah mempertimbangkan hasil studi, prestasi akademik, dan jawaban-jawaban atas segala pertanyaan dan sanggahan yang dikemukakan oleh para penguji, maka dengan ini menyatakan bahwa saudari Andi Tenrisana Devi Indira dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan. Dengan demikian, mulai hari ini, Jumat 20 Juni 2025, pukul 11.01 waktu Indonesia Tengah, saudari Andi Tenrisana Devi Indira berhak memakai gelar doktor dalam bidang ilmu kedokteran dan merupakan alumni ke-697 pada program studi doktor ilmu kedokteran. Semoga ilmu yang dimiliki dapat dimanfaatkan bagi kepentingan umat manusia. Makassar, 20 Juni 2025, promotor Profesor Dr. Andi Muhammad Ihsan, PhD, SPMK. Atas nama Rektor, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Agus Salim Buhari, M. Klimet, PhD, SPGK, K. Demikian, saya mengucapkan selamat kepada Dr. Andi Tenrisana Devi Indira, SPMK, beserta keluarga. Penyerahan hasil yudisium kepada yang amat terpelajar oleh ketua sidang. Penyerahan piagam penghargaan dari Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin kepada penguji eksternal oleh ketua sidang.
Baik, selanjutnya saya persilahkan kepada saudara promotor untuk memberikan pesan-pesan khusus pada yang amat terpelajar Dr. Andi Tenrisana, Devi Indira, SPMK, MSI, MKes. Silakan, Prof. Ya, terima kasih Prof. Agus, Ketua Sidang. Ya, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita kirimkan atas rahmat karunia dan kesehatan yang diberikan kepada kita semua pada hari yang berbahagia ini, terutama kepada Profenda Dr. Andi Tenrisana Devi Indira, spesialis mata konsultan, telah menyelesaikan pendidikan doktor ya. Salam dan salawat kita kirimkan ke junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina fil alamin kami majid. Baik, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, izinkan saya sebagai promotor menyampaikan bahwa penelitian yang disertasi Dr. Tenri ini dipandu oleh promotor dan penguji. Saya sebutkan dulu bahwa susunannya memang orang-orang yang kompeten di bidangnya ya. Penguji eksternal adalah Dr. Firna Oktariani, spesialis mata konsultan ini dari UI, dan juga beliau adalah Ketua Indonesia Glaucoma Society dan juga Ketua Bidang Ilmiah. Jadi pengurus pusat Perhimpunan Dokter Spesialis Mata Indonesia. Jadi dalam bidang glaukoma ini bukan hanya nasional, bahkan sampai regional, sampai internasional itu beliau selalu membawakan materi, terutama terkait penelitian penemuan beliau. Ya, ini membanggakan Indonesia. Beliau menemukan glaukoma implant device untuk penanganan glaukoma. Ya. Kemudian Prof. Budu mantan dekan Fakultas Kedokteran, kemudian sekarang sebagai dekan Sekolah Pasca Sarjana, dan sekarang beliau adalah Ketua Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Spesialis Mata Indonesia. Kemudian Prof. Subhan adalah Wakil Rektor 2 Unhas, dan beliau adalah peneliti aktif di bidang farmasi, terutama obat verbal bahan alam. Ya, jadi sangat relevan, sangat kompeten dalam bidang obat habatus sauda ini. Dan satu lagi Dr. Andi Alfian adalah Wakil Dekan 3 Fakultas Kedokteran, dan beliau adalah pakar dalam statistik. Ya. Jadi ketiga penguji dan penguji eksternal ini adalah orang-orang yang bisa memberikan masukan, bisa menguji penelitian dan disertasi terhadap apa yang dipaparkan oleh Promovenda. Kemudian kopromotor dan promotor, Prof. Habibah adalah Ketua Program Studi Ilmu Kesehatan Mata Fakultas Kedokteran Unhas. Beliau profesor di bidang vitreoretina. Ya. Jadi guru kami senior di Departemen Ilmu Kesehatan Mata, dan satunya lagi dalam bidang imunohistopatologi, karena penelitian Dr. Tenri berkaitan erat dengan imunohistokimia untuk Kasfase 3 dan Kasfase 7 adalah Profesor Dr. UPI Miskat PhD, spesialis patologi anatomi konsultan. Jadi saya kira susunan promotor dan promotor ini adalah orang-orang yang kredibel, orang-orang yang kompeten untuk menguji, untuk memvalidasi penelitian ini. Kemudian kami ucapkan terima kasih kepada para tamu undangan, Dr. Aziz ya, Dr. Abdul Aziz, spesialis urologi konsultan. Beliau juga ini pekan lalu menyelesaikan pendidikan doktor, meneliti bidang penelitiannya tentang kurma ajwa, ya, kurma ajwa terhadap kanker di bidang urologi. Ya. Beliau juga adalah Ketua ID Cabang Makassar dan sekarang sebagai Direktur Pelayanan Medik Rumah Sakit Unhas. Beberapa undangan, Dr. Andi Takdir, Ketua TKPPDS, sekaligus juga ini motornya Aksis. Saya lihat banyak teman-temannya Angkatan 92 Fakultas Kedokteran, ada supporternya banyak ya.
Aksis coba katanya, kadang ada supporternya. Ya, ya. Jadi ini temannya Aksis, ada juga Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar, Dr. Nursaida Sirajudin ya. Ya. Kemudian dari Rumah Sakit Tajudin Halid, Direktur Tajudin Halid, Dr. Aswan Usman, Direktur Medik, Dr. Eka Yusuf Singka, dan direksi. Dan tak lupa secara khusus terima kasih kepada Direktur Tajudin Halid pada zamannya, Dr. Lanang, ya, yang support Dr. Tendri di awal-awal pendidikannya. Ya. Terima kasih Dr. Lanang. Ya. Kemudian Direktur Rumah Sakit Mata dan seluruh direksi, Dr. Asnada, Ibu Sahadia, dan Ibu Mahdalena. Kemudian juga Direktur Rumah Sakit Wahidin Sudarsono, Prof. Safri Kamsul Arif. Sekira ini dari Kementerian Kesehatan, ya. Dr. Halid Saleh, Prof. Kartajayadi, Rektor UNM, dan Wakil Rektor UNM, Profesor Dr. Sahrudin, dan Kepala BPJS Makassar, serta seluruh hadirin yang dari rumah sakit. Ya. Oke. Ibu-ibu Dharma Wanita. Teman-temannya Dr. Endi dalam kelompoknya ibu penyakit dalamnya, dokter penyakit dalam dan endokrin. Memang banyak supporternya Dr. Tendri. Jadi dari Aksis, dari ibu penyakit dalam, Rumah Sakit Mata, Rumah Sakit Tajudin Halid, Rumah Sakit Wahidin, Rumah Sakit Mata sekira Rumah Sakit Mata, ya, CPI, Rumah Sakit Vertikal. Ya. JSC Orbita, ya, teman-teman dari Perdami, ya. Jadi saya kira banyak yang turut berbahagia, yang hadir meluangkan waktu untuk mengikuti prosesi promosi dari Dr. Tendri. Ya, tentu terima kasih yang sebesar-besarnya pada seluruh tamu undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, namun yang kerabat dan keluarga juga tentu kita sudah sebutkan tadi, Dr. Himawan suami, kemudian anak-anaknya Sasa, Dr. Sasa, Naya dan Naura, kemudian Prof. Harsinen Sanusi, Dr. Veronica dan Dr. Andi Rukmini, serta kerabat dan teman-teman sekalian yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Ya, ini saya kira kita semua turut bergembira dan mewakili rasa puji syukur dan rasa gembira dari Dr. Andi Tendrisana Devi. Ini kita semua mengharapkan bahwa pencapaian gelar akademik tertinggi ini menjadi kebanggaan tertendri dan menjadi kebanggaan bagi kita semua. Dengan tambahan gelar, maka Dr. Tendri akan senantiasa dalam berperilaku sebagai orang yang berdasarkan ilmu, memberikan masukan-masukan sesuai dengan kompetensi di bidangnya. Dan harapan tadi kita semua bahwa penelitian yang sangat bagus ini tidak stop sampai di sini. Kita tetap butuhkan masukan, ide-ide kreatif dari Dr. Tendri agar penelitian ini tetap bisa berlangsung. Saya kira demikian, kami sebagai promotor dan pepromotor mengucapkan terima kasih dan mohon maaf sekiranya ada hal-hal yang kurang berkenan. Kira demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang terbuka ujian promosi doktor ditutup oleh Ketua Sidang. Baik, sebelum saya menutup, mungkin ada yang terlupa tadi ya. Ada yang saya sudah sapa tapi belum datang ya, Dr. Asis tadi, ada juga Kepala Dinas Makassar, dan tentunya saya mengucapkan selamat juga kepada keluarga guru kita, Prof. Harsinen dan Dr. Himawan ya, suami. Kalau ya kemarin belum seimbang ya, satu dokter satu belum. Sekarang dua-duanya sudah dokter, pasti lebih seru di rumah kan? Lebih seru diskusinya nanti.
dan Dr. Lanang, eh, mantan atau Direktur Rumah Sakit Pak Juni Halil pada zamannya, dan yang lain juga ibu-ibu Dharma wanita ya dari interna atau khusus juga dari endokrin metabolik saya rasa. Kemudian ya. Nah, dengan selesainya tadi sepatah kata ya dari promotor, maka selesailah seluruh rangkaian ujian promosi doktor, dan dengan ini sidang terbuka ujian promosi doktor Universitas Hasanuddin dengan resmi saya tutup. Baik hadirin yang sama berbahagia, acara selanjutnya foto bersama. Untuk itu kami undang ketua sidang, promotor, kopromotor, dan para penguji untuk maju ke depan berfoto bersama dengan Dr. Andi Tenrisana Devi Indira, spesialis mata konsultan, MSI MKes. Baik, selanjutnya kami undang suami beserta anak untuk berfoto bersama.